Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang tema pergerakan atau movement. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Anissa Lia Ramadhani, yang kedua, Khairul Anwar, yang ketiga, Fira Triandini Safira, yang keempat, Krismaning Tias, dan yang kelima, Nabila Arsepta Nugraha. Topik-topik yang akan kami bahas kali ini antara lain yang pertama, kendali pergerakan. Antara lain, otot dan pergerakannya, satuan pergerakan, bahasan penutup. Yang kedua, ada mekanisme otak terkait pergerakan yang terdiri atas korteks cerebrum, cerebellum, basal ganglia, area otak dan pembelajaran motorik, dan bahasan penutup. Dan topik yang ketiga ada gangguan pergerakan yang terdiri dari penyakit Parkinson, penyakit Huntington, dan bahasan penutup. Langsung saja untuk materinya. Perkenalkan, saya Anissa Lia Ramadhani. Di sini saya akan membahas materi mengenai kendali pergerakan, di mana dalam materi tersebut kita akan membahas satuan pergerakan, otot dan pergerakannya, dan yang terakhir yaitu bahasan penutup. Kendali pergerakan. Keberadaan otak paling bermanfaat untuk mengendalikan perilaku. Dan semua perilaku adalah pergerakan. Selain itu, mencari makanan, kita membutuhkan sebuah pergerakan. Begitu pula dengan kita berbicara. Memahami ucapan memang tidak memerlukan sebuah pergerakan. Tetapi alangkah baiknya jika kita dapat melakukan sesuatu setelah kita memahami ucapan seseorang. Materi selanjutnya yaitu otot dan pergerakannya. Semua pergerakan hewan bergantung pada kontraksi otot. Otot hewan vertebrata secara umum dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu otot jantung, yang kedua yaitu otot lurik, yang ketiga yaitu otot polos. Setiap 3 kategori otot tersebut memiliki cirinya masing-masing. Yang pertama yaitu ada otot jantung. Otot jantung ini ditemukan pada jantung. Biasanya terdiri dari otot jantung yang berkontraksi secara bersamaan. Yang kedua yaitu otot lurik atau otot rangka. Otot ini terdiri dari serat silindris panjang berstrip, di mana fungsinya yaitu mengendalikan pergerakan tubuh. Yang ketiga yaitu otot polos. Otot polos ini mengendalikan sistem pencernaan dan organ lainnya, yang biasanya ditemukan di bagian usus dan terdiri dari sel-sel yang berbentuk panjang dan tipis. Setelah kita tadi membahas otot dan pergerakannya, sekarang kita akan membahas mengenai sambungan neuromuskular atau neuromuscular junction. Jadi, sambungan neuromuskular adalah sebuah sinapsis antara neuron motorik dan serat otot. Pada otot rangka tiap akson melepaskan sebuah asetikolin pada sambungan neuromuskular, dan asetikolin tersebut selalu mengeksitasi otot yang bersangkutan untuk berkontraksi. Contohnya, sambungan neuromuskular dapat dilihat dari gambar tersebut. Jadi, tiap otot hanya dapat melakukan satu pergerakan dalam satu arah, yaitu kontraksi. Pergerakan-pergerakan seperti berjalan, bertepuk tangan, dan gerakan terkoordinasi lainnya membutuhkan adanya pergantian kontraksi sekelompok otot yang berbeda. Kekurangan asetikolin maupun reseptornya akan sangat mempengaruhi sebuah pergerakan. Tadi kan kita sudah membahas mengenai kekurangan asetikolin maupun reseptornya akan sangat mempengaruhi pergerakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai miastenia gravis. Jadi miastenia gravis ini adalah sebuah gangguan ataupun penyakit, yaitu ditandai dengan melemahnya otot tubuh akibat gangguan pada syaraf dan otot. Pada awalnya, penderita miastenia gravis ini akan merasa cepat lelah setelah melakukan aktivitas fisik, tetapi keluhan akan membaik setelah mereka beristirahat. Gangguan syaraf dan otot ini disebabkan oleh autoimun, yaitu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh atau antibodi malah menyerang tubuh orang itu sendiri. Miastenia gravis ini dapat dialami oleh siapa saja, namun kondisi ini lebih sering dialami oleh wanita berusia 20-30 tahun dan pria berusia di atas 50 tahun. Bila tidak mendapatkan pengobatan, melemahnya otot pada penderita miastenia gravis ini lama-kelamaan akan makin memburuk dan menyebabkan penderitanya sulit untuk bergerak, berbicara, menelan, bahkan bernafas. Selain itu, miastenia gravis ini dapat mempengaruhi otot wajah dan tenggorokan. Pada kondisi ini, gejala yang muncul adalah yang pertama, bicara menjadi cadel. Yang kedua, sulit menunjukkan ekspresi wajah, misalnya tersenyum. Yang ketiga yaitu suara serak. Yang keempat, sulit mengunyah dan menelan makanan atau minuman sehingga mudah tersedak. Dan yang kelima yaitu nafas pendek, terutama ketika berbaring atau setelah berolahraga. Untuk gambaran miastenia gravis dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai otot cepat dan otot lambat. Pada manusia dan hewan vertebrata beraneka ragam tipe otot yang tergabung menjadi satu berkas. Nah, kisaran tipe otot yang kita miliki itu mulai dari yang pertama yaitu serat otot cepat dan yang kedua yaitu serat otot lambat.
Serat otot cepat ini biasanya menghasilkan kontraksi cepat tetapi mudah lelah. Sedangkan yang serat otot lambat menghasilkan kontraksi lebih lambat tanpa rasa lelah. Biasanya kita bergantung pada serat otot lambat dan serat otot menengah untuk aktivitas yang ringan. Misalnya seperti berbicara tanpa melelahkan otot bibir atau dapat berjalan selama berjam-jam. Tetapi ketika kita berlari cepat menanjak bukit yang curam, maka kita beralih memanfaatkan serat otot yang akan cepat lelah. Presentasi serat otot cepat dan lambat yang terdapat pada tiap individu itu sangat bervariasi. Variasi tersebut pada setiap orang tergantung pada faktor genetika dan latihan. Materi selanjutnya yaitu pengendalian otot melalui proprioreseptor. Di pengendalian otot melalui proprioreseptor ini nanti kita juga akan membahas mengenai gelondong otot serta organ tendon Golgi. Jadi, proprioreseptor adalah sebuah reseptor yang mendekati posisi atau pergerakan bagian tubuh yang dalam hal ini adalah otot. Proprioreseptor otot mendeteksi regangan dan ketegangan sebuah otot, lalu mengirimkan informasi tersebut sehingga sumsum tulang belakang dapat menyesuaikan sinyalnya. Misalnya seorang bayi terlentang, lalu kita tarik kakinya dan kita lepaskan, maka kaki yang sebelumnya ditarik akan segera ke posisi awal. Mekanisme tersebut dikendalikan oleh proprioreseptor. Ketika sebuah otot direnggangkan, maka sumsum tulang belakang mengirimkan sinyal reflektif untuk mengontraksi otot tersebut. Refleks regangan tersebut ditimbulkan oleh sebuah regangan, tetapi refleks regangan tidak dihasilkan oleh sebuah regangan. Selanjutnya yaitu gelondong otot. Gelondong otot atau reseptor yang sejajar dengan otot dan memberikan respon terhadap regangan. Jadi, gelondong otot ini adalah sebuah reseptor yang sejajar dengan otot yang memberikan respon terhadap regangan. Contohnya yaitu refleks lutut. Selanjutnya yaitu organ tendon Golgi. Organ tendon Golgi adalah proprioreseptor yang memberikan respon terhadap peningkatan ketegangan otot. Letaknya di kedua ujung tendon sebuah otot. Fungsi organ tersebut layaknya sebuah rem untuk menghentikan kontraksi otot yang sangat berlebihan. Organ tendon Golgi mendeteksi ketegangan yang ditimbulkan oleh kontraksi otot. Proprioreseptor ini tidak hanya mengendalikan refleks yang penting, tetapi juga memberikan informasi ke otak. Materi selanjutnya yaitu satuan pergerakan. Refleks peregangan adalah contoh sederhana dari pergerakan. Contoh yang termasuk adalah berbicara, berjalan, memasukkan benang ke dalam jarum, dan memasukkan bola basket ke dalam ring, dan kehilangan keseimbangan. Satuan pergerakan terdapat beberapa gerakan. Yang pertama yaitu gerakan volunter dan involunter. Refleks merupakan respon otomatis yang konsisten terhadap stimulus. Secara umum, refleks adalah gerakan involunter karena mereka tidak sensitif terhadap penguatan, hukuman, dan motivasi. Contoh refleks adalah refleks peregangan dan konstriksi pupil sebagai bentuk respon terhadap cahaya terang. Hanya terdapat beberapa perilaku yang dapat dikategorikan sebagai gerakan volunter dan involunter, murni dan gerakan refleks dan bukan refleks murni. Contohnya, menelan. Kita bisa menelan atau menghambat menelan secara volunter tetapi dengan batasan tertentu. Yang kedua yaitu gerakan yang memiliki sensitivitas berbeda terhadap umpan balik. Yang pertama yaitu ada missil balistik. Missil balistik ini diluncurkan begitu saja seperti melempar bola tanpa ada cara untuk mengoreksi, serta dilaksanakan secara keseluruhan. Contohnya yaitu refleks seperti refleks peregangan atau konstriksi pupil sebagai respon terhadap cahaya terang. Yang kedua yaitu misal terpadu. Misal terpadu ini mendeteksi lokasi target dan menyesuaikan lintasan peluncuran untuk mengoreksi adanya kesalahan pada penentuan arah target awal. Pembahasan terakhir dalam materi kendali pergerakan yaitu urutan perilaku. Jadi terdapat banyak perilaku yang terdiri dari urutan cepat, seperti pada pergerakan berbicara, menulis, menari, atau memainkan alat musik. Pada kasus tertentu, kita dapat mengaitkan urutan-urutan tersebut dengan generator pola pusat, yaitu mekanisme neuron pada sumsum tulang belakang atau lokasi lain yang menghasilkan pola ritmis output motorik. Contohnya, mekanisme tulang belakang yang menghasilkan gerakan kepakan sayap burung, gerakan sirip ikan, dan gerakan menggoyangkan tubuh pada anjing. Urutan tetap sebuah pergerakan disebut dengan program motorik atau motor program. Program motorik dapat dipelajari atau sudah tertanam dalam sistem syaraf. Contohnya, program yang sudah tertanam adalah seekor tikus yang secara periodik membersihkan dirinya dengan urutan. Dan sebagai bahasan penutup terkait dengan materi kendali pergerakan, mungkin di sini saya akan mengutip sedikit dari pernyataan Carl Sherrington, yaitu yang mendeskripsikan neuron motorik pada sumsum tulang belakang sebagai lintasan bersama terakhir. Maksudnya di sini adalah terlepas dari proses sensori dan motivasi yang ada pada otak. Hasil akhirnya adalah selalu ditandai dengan kontraksi otot atau penundaan kontraksi otot. Namun, neuron motorik dan otot yang berkaitan dengan proses sensori dan motivasi ini berperan dalam beraneka ragam pergerakan, dan kita sebagai manusia memerlukan banyak area otak untuk mengendalikan itu semua. Dan materi kedua,
kita akan berbicara terkait dengan mekanisme otak terkait pergerakan. Di sini nantinya akan terdapat beberapa subbab, yaitu terkait dengan korteks cerebellum, bangsal ganglia, dan pembelajaran motorik. Terus, mengapa sih kita perlu memahami bagaimana otak mengendalikan pergerakan? Salah satu tujuan praktisnya adalah untuk menolong penderita kerusakan sumsum tulang belakang atau orang yang mengalami amputasi anggota badan. Dalam kasus ini, otak mereka itu merencanakan pergerakan, tetapi informasi tersebut tidak dapat mencapai otak. Dan untuk lebih lanjutnya, mungkin kita bisa langsung membahas subbab materi ini. Subbab yang pertama yaitu terkait dengan korteks cerebrum. Sebelumnya, ilmuwan neuroscience telah mengetahui bahwa stimulus listrik yang langsung ditujukan ke korteks motorik utama atau primary motor cortex pada gyrus parasentral pada korteks frontal yang letaknya pada sisi anterior sulcus sentral dapat menimbulkan pergerakan. Namun, menurut Sick dan Orfolsky, korteks motorik ini tidak memiliki hubungan langsung dengan otot, karena akson dari korteks motorik ini melintas ke batang otak dan sumsum tulang belakang. Kedua bagian inilah yang menurut Sick dan Orfolsky yang menghasilkan pola aktivitas pengendali otot. Dan menurut Rin pada tahun 1994, secara kursus, korteks cerebrum berperan penting untuk tindakan kompleks seperti berbicara, menulis, dan bagaimana otak mengatur sikap tangan. Akan tetapi, area korteks motorik ini tidak terlalu berperan dalam tindakan seperti batuk, bersin, tersedak, tertawa, ataupun menangis. Ketiadaan kendali oleh cerebrum inilah yang mungkin adalah menjadi alasan mengapa sulit melakukan tindakan tersebut secara volunteer. Tertawa dan batuk yang dilakukan secara volunteer berbeda dengan apabila tindakan tersebut dilakukan secara spontan, dan sebagian besar orang tidak dapat menangis atau bersin secara volunteer. Selanjutnya, menurut Penheld dan Rasmussen pada tahun 1950, stimulus pada salah satu area korteks motorik utama kemungkinan besar akan menimbulkan pergerakan pada area tersebut. Tetapi hasil pergerakan yang dihasilkan jauh lebih kacau ataupun tidak jelas. Sebagai contoh, area otak yang berlebar tangan, seperti teman-teman yang lihat, memperlihatkan bahwa aktivitas selama pergerak tangan. Pada tiap kasus, area otak tersebut mengendalikan bagian tubuh pada sisi yang berlawanan. Tetapi bukan berarti area tersebut hanya mengendalikan satu otot saja. Contohnya, pergerakan jari manapun pada pergerakan tangan berkaitan dengan aktivitas sejumlah kelompok sel pada lokasi yang acak dan terjadi tumpang tindih antara daerah-daerah yang teraktivasi oleh pergerakan tiap jari. Sebagai gambaran, terdapat penelitian, yaitu peneliti melakukan studi terhadap korteks motorik hewan dengan cara menstimulasi beraneka ragam neuron menggunakan aliran listrik singkat. Pada umumnya durasinya adalah sekitar 50 milisecond. Hasilnya adalah kedutan singkat satu autor, dan penelitian lanjutannya menggunakan durasi yang diperpanjang selama setengah detik, menghasilkan fenomena yang berbeda. Alih-alih kedutan singkat, perlakuan tersebut justru menimbulkan pergerakan yang kompleks. Sebagai contoh, stimulus pada satu titik korteks monyet membuat tangannya melakukan pergerakan menggerakkan tangan tersebut ke depan mulutnya dan membuka mulutnya. Terlepas dari apa yang sedang monyet tersebut sedang lakukan dan di mana lokasi atau posisi tangan monyet tersebut, setiap pengulangan stimulasi pada titik yang sama memunculkan hasil yang sama, yaitu tangan monyet selalu bergerak menggenggam, dan monyet tersebut menggerakkan tangan yang tergenggam tersebut ke arah mulutnya. Artinya di sini stimulus tersebut menghasilkan pergerakan tertentu dan bukan hanya gerakan otot tertentu. Tergantung pada posisi tangan monyet, stimulasi yang diberikan akan mengaktifasi otot bisep atau tricep ataupun otot yang lainnya. Menurut Scott pada tahun 2004, korteks motorik dapat mengarahkan kontraksi sebuah otot yang spesifik, tetapi yang seringkali terjadi adalah korteks memberikan perintah sebuah pergerakan tertentu. Dalam hal ini, sumsum tulang belakang dan area lain adalah pelaksana perintah tersebut dan bertugas mencari kombinasi gerakan otot yang tepat untuk menghasilkan pergerakan sesuai perintah korteks motorik. Nah, seperti halnya korteks motorik yang menjadi aktif ketika berimajinasi melihat sesuatu, maka korteks motorik menjadi aktif ketika kita berimajinasi tentang pergerakan. Mungkin sebagai contoh, terdapat sekelompok pianis menyatakan bahwa ketika mereka mendengar sebuah musik yang mereka kenal atau musik yang sering mereka mainkan, mereka membayangkan pergerakan jari-jari mereka dan seringkali mulai menggerakkan jari-jari sesuai dengan nada, seolah-olah mereka sendiri yang sedang memainkannya. Menurut Hausen dan Nosje pada tahun 2001, hasil rekaman
aktivitas otak mereka telah menunjukkan bahwa memang benar ketika pianis mendengarkan musik yang telah mereka kenal, maka area korteks motorik mereka menjadi aktif, walaupun mereka tidak menggerakkan jari sama sekali. Nah, mekanisme otak terkait pergerakan di bagian selanjutnya ada bagian di cerebellum atau otak kecil. Cerebellum ini biasanya dikenal untuk fungsinya yakni koordinasi dan keseimbangan. Untuk sifatnya sendiri, karena cerebellum memiliki jumlah neuron jauh lebih banyak dari gabungan seluruh neuron yang terdapat pada daerah otak lain, dan juga memiliki sinapsis yang sangat banyak, sehingga otak kecil ini atau cerebellum ini memiliki kapasitas pengelolaan informasi yang sangat besar. Untuk perannya sendiri, cerebellum berperan dalam menetapkan program motorik baru yang memungkinkan serangkaian tindakan sebagai satu kesatuan. Cerebellum juga berperan penting dalam perilaku yang bergantung pada pengaturan waktu yang tepat dalam periode waktu yang singkat. Cerebellum memiliki banyak peran dalam perilaku, diantaranya fungsi sensori yang dikaitkan persepsi pengaturan waktu dan atau ritme stimulus, penting dalam pengendalian pergerakan, khususnya untuk pengaturan waktu, sasaran, dan pengoreksian kesalahan. Untuk dampak kerusakan bagian cerebellum sendiri di sini adalah yang paling mudah diamati adalah individu akan kesulitan melakukan pergerakan cepat yang memerlukan ketetapan sasaran dan waktu, sehingga kebanyakan penderita akan kesulitan dalam bertepuk tangan, menunjuk objek yang bergerak, memainkan alat musik, dan beberapa kegiatan lainnya. Individu akan mengalami kesulitan untuk memulai tahap gerak yang membutuhkan gerakan cepat. Bahkan setelah jangka waktu pemulihan yang panjang, mereka tetap akan lambat dari melakukan pergerakan ataupun bahkan membayangkan rangkaian pergerakan. Jika nukleus tertentu atau deep nuclei di bagian cerebellum mengalami kerusakan, maka individu akan kesulitan dalam menahan pergerakannya. Contohnya ada di slide selanjutnya. Lalu untuk contoh dampak kerusakan pada deep nuclei di slide sebelumnya adalah, jadi penderita akan dapat menggambar lingkaran-lingkaran terputus seperti yang ada di gambar. Kita pun juga bisa, tetapi penderita akan kesulitan untuk berhenti menggambar sesuai dengan ritme yang diberikan. Jadi biasanya kalau kita menggambar lingkaran-lingkaran terputus seperti ini kan agak serak gitu kan, ada ritmenya sendiri. Nah, kalau mereka ini agak kesulitan gitu untuk menggambar sesuai ritme dan berhenti sesuai ritme, jadi menggambarnya kayak seperti itu. Semoga teman-teman paham ya. Lalu pada bagian selanjutnya dalam mekanisme otak adalah basal ganglia yang terdiri dari nucleus caudatus, putamen, dan globus pallidus. Jadi alurnya ini input yang sebagian berasal dari cerebrum masuk ke nucleus caudatus dan putamen. Nah, setelah input yang berasal dari nucleus caudatus dan putamen ini yang diarahkan ke globus pallidus, nah dari globus pallidus ini akan diteruskan kembali ke korteks cerebrum, terutama ke area motorik dan korteks prefrontal. Nah, untuk alurnya ini yang pertama dari input ya, dari cerebrum ke nucleus caudatus, kemudian ke putamen, kemudian ke globus pallidus, dari globus pallidus diteruskan ke otak bagian tengah dan atau talamus, yang kemudian diteruskan lagi kembali ke cerebrum ke bagian area motorik. Jadi input yang berasal dari nucleus caudatus dan putamen akan memberi informasi kepada globus pallidus mengenai pergerakan mana sih yang harus diakhiri inhibisinya. Nah, kemudian untuk bagian output, informasi yang berasal dari globus pallidus ini akan melepaskan GABA atau gamma aminobutyric acid, yaitu sebuah neurotransmitter inhibitor yang nantinya akan diarahkan ke area motorik dan akan menghentikan inhibisi sehingga pergerakan pun akan berhenti. Nah, apabila ada kerusakan pada globus pallidus akan menyebabkan berkurangnya inhibisi terhadap pergerakan. Nah, contohnya ini nanti seperti penyakit Huntington yang akan dijelaskan oleh teman saya di slide yang akan datang. Kemudian untuk gangguan pada output yang berasal dari bangsa ganglia akan menyebabkan timbulnya pergerakan involuntar yang menyentak. Jadi pergerakan-pergerakan yang tidak direncanakan secara menyentak, seperti itu. Kesimpulannya, jadi bangsa ganglia ini merupakan sekelompok struktur besar subkorteks yang berperan penting dalam pemilihan dan penghambatan pergerakan tertentu. Jadi bangsa ganglia yang akan menentukan pergerakan apa yang dihasilkan melalui penghentian inhibisi pergerakan tersebut. Mekanisme ini penting khususnya untuk perilaku yang diinisiasi sendiri, sehingga bangsa ganglia akan berperan penting untuk menginisiasi suatu tindakan, tapi tidak untuk tindakan yang dipandu stimulus. Contohnya, ketika kita diberi instruksi untuk menggambar garis, aktivitas bangsa ganglia ini akan lebih tinggi ketika kita menggambar garis baru, bukan ketika kita diberi instruksi untuk mengikuti pola yang ada, seperti itu. Poin keempat, jadi bangsa ganglia juga akan sangat berperan dalam pembelajaran keterampilan motorik, pengaturan urutan pergerakan untuk membentuk suatu kesatuan, dan secara umum semua pembelajaran yang tidak dapat dituangkan dalam kata-kata mudah. Contohnya, ketika kita mengajari orang untuk menggunakan dasi yang kita ikat sendiri seperti waktu SMP dan SMA, kita ini nggak bisa cuma menginstruksikan dengan kata-kata, kamu bentuk talinya seperti ini. Nah, kita ini nggak bisa kan hanya dengan kata-kata, kan kita juga harus mencontohkan. Nah, seperti inilah peran bangsa ganglia bekerja, seperti itu. Area otak dan pembelajaran motorik. Seiring dengan dipelajarinya keterampilan motorik baru oleh seseorang atau seekor hewan, maka neuron-neuron pada korteks motorik menyesuaikan respon mereka. Pada awalnya, pergerakan yang dihasilkan ini akan lambat dan tidak konsisten, tapi setelah dilakukan latihan dalam waktu yang lama, maka pola pergerakannya menjadi semakin konsisten dari waktu ke waktu. Hal yang sama terjadi pada
pada pola aktivitas korteks motorik. Nah, dalam bahasa teknik korteks motorik ini adalah meningkatkan signal to noise ratio. Jadi pembelajaran keterampilan motorik tergantung pada perubahan yang terjadi pada korteks cerebrum, terutama pada bagian bangsa galia, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang bahasan penutup tentang pengendalian pergerakan dan kognisi. Jadi kita bisa membagi perilaku ke dalam 3 tahap, yaitu yang kita amati, kita pikirkan, dan akhirnya kita bertindak. Seperti pembahasan sebelumnya, otak tidak menangani perilaku dalam tahap yang terpisah-pisah. Contohnya, korteks parietal posterior memantau posisi tubuh relatif terhadap ruang visual, sehingga dapat membantu memandu pergerakan. Oleh karena itu, fungsi korteks tersebut meliputi fungsi sensorik, kognitif, dan motorik. Singkatnya, pengorganisasian pergerakan bukanlah sesuatu yang muncul pada akhir proses pemikiran kita. Hal tersebut sangat berkaitan erat dengan seluruh proses sensorik dan kognitif yang ada pada diri kita. Pembahasan selanjutnya adalah tentang gangguan pergerakan. Meskipun sistem saraf dan otot kita sehat, terkadang kita mungkin mengalami kesulitan untuk bergerak sesuai dengan keinginan. Contohnya, apabila kita baru saja melakukan serangkaian latihan yang berat di luar kebiasaan, hingga otot kita mungkin menjadi sangat kelelahan. Oleh karena itu, kita bahkan kesulitan untuk menggerakkannya secara volunter, walaupun otot tersebut masih mengedut. Hal yang sama terjadi ketika kaki kita mati rasa karena posisi duduk yang tidak tepat. Maka, ketika kita mencoba berjalan, kita mungkin terpeleset dan bahkan jatuh. Beberapa gangguan saraf menyebabkan gangguan pergerakan yang berlebihan dan berlangsung lama. Berikut akan kita bahas 2 contoh gangguan saraf, yaitu yang pertama penyakit Parkinson dan yang kedua adalah Huntington. Yang pertama penyakit Parkinson. Gejala penyakit Parkinson meliputi kekuatan otot, tremor otot, pergerakan yang lamban, dan sulit untuk memulai kegiatan fisik dan mental. Dari 1000 individu yang berumur di atas 40 tahun, penyakit tersebut menjangkiti 1 atau 2 individu, dan kejadiannya meningkat seiring dengan pertambahan umur individu tersebut. Penderita penyakit Parkinson juga lamban dalam melakukan tugas kognitif, misalnya membayangkan sebuah peristiwa atau tindakan, bahkan ketika mereka tidak perlu melakukan pergerakan sekalipun. Pada tahap awal, sebagian besar penderita mengalami depresi dan banyak yang memperlihatkan gejala kekurangan ingatan dan nalar. Gejala-gejala mental tersebut mungkin merupakan bagian dari penyakit Parkinson, bukan hanya reaksi terhadap kegagalan atau pergerakan otot. Penderita penyakit Parkinson tidak lumpuh atau lemah, mereka hanya tidak mampu menginisiasi pergerakan spontan tanpa adanya stimulus yang memandu tindakan mereka. Secara mengejutkan, penderita penyakit Parkinson dapat berjalan luar biasa baik ketika mengikuti sebuah parade, berjalan mengikuti anak tangga, atau berjalan di sepanjang garis yang digambar dalam interval satu arah. Penyebab utama penyakit Parkinson adalah kematian neuron yang terjadi secara bertahap dan bertambah banyak seiring dengan waktu. Kerusakan tersebut terjadi khususnya di substansia nigra yang memiliki akson pelepas dopamin yang melintas ke nukleus, caudatus, dan putamen. Penderita penyakit Parkinson tidak lagi memiliki akson-akson tersebut, maka hilang juga dampak dopamin yang seharusnya ada. Salah satu dampak dopamin adalah inhibisi terhadap nukleus caudatus dan putamen. Dengan berkurangnya inhibisi terhadap keduanya, berarti aktivitas keduanya yang berupa stimulasi terhadap globus pallidus semakin meningkat. Hasil akhirnya adalah peningkatan inhibisi terhadap talamus dan korteks cerebrum. Singkatnya, hilangnya aktivitas dopamin menyebabkan berkurangnya stimulasi terhadap korteks motorik sehingga waktu permulaan pergerakan menjadi lebih lambat. Terdapat kemungkinan penyebab penyakit Parkinson. Pada akhir tahun 1990-an, sebuah penelitian memang telah menemukan keluarga yang semua anggotanya menderita penyakit Parkinson yang muncul sebelum umur 50 tahun. Para anggota keluarga tersebut memiliki gen tertentu yang sama. Sejak penemuan tersebut, beberapa gen telah ditemukan berkaitan dengan kemunculan awal penyakit Parkinson. Tetapi, tidak satupun dari gen yang telah ditemukan memiliki kaitan dengan kemunculan penyakit Parkinson pada umur yang lebih lanjut seperti yang ditemukan pada banyak kasus. Salah satu studi memeriksa penderita penyakit Parkinson yang memiliki kembaran. Studi ini mengindikasikan bahwa kemiripan antar anggota keluarga lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang sama daripada gen. Tetapi studi tersebut hanya memiliki jumlah sampel yang kecil. Lebih lagi, sebuah studi yang memanfaatkan hasil pindai otak mengungkapkan bahwa banyak kembaran monozigot yang tidak mengalami gejala penyakit Parkinson memiliki indikasi kerusakan otak ringan yang dapat menimbulkan gejala penyakit Parkinson di masa depan. Studi selanjutnya mempelajari kromosom dari 174 keluarga yang memiliki lebih dari satu anggota keluarga yang menderita penyakit Parkinson. Para peneliti tersebut tidak berhasil menemukan gen yang berkaitan secara konsisten dengan penyakit Parkinson, tetapi ada 5 gen yang lebih mudah ditemukan pada penderita penyakit Parkinson. Walaupun demikian, tidak ada satupun dari gen tersebut yang memiliki pengaruh signifikan. Singkatnya, faktor genetik hanya memainkan peranan kecil terhadap kemunculan penyakit Parkinson di atas umur 50 tahun. Pengaruh lingkungan seperti apakah yang mungkin relevan terhadap penyakit Parkinson?
Terkadang penyakit Parkinson disebabkan oleh paparan terhadap zat racun. Substansi yang menjadi penyebab munculnya gejala penyakit Parkinson tersebut adalah MPTP, sebuah senyawa kimia yang dalam tubuh diubah menjadi MPP+, yang terakumulasi dan kemudian menghancurkan neuron pelepas dopamin. Tidak ada seorang pun yang menduga bahwa penyakit Parkinson seringkali diakibatkan oleh penggunaan obat-obatan terlarang. Hipotesis yang lebih umum adalah individu terpapar MPTP atau zat kimia yang serupa melalui herbisida dan pestisida yang sebagian besar dapat merusak sel-sel pada substansia nigra. Penyebaran penyakit yang lebih atau kurang acak mengindikasikan bahwa racun hanya merupakan salah satu penyebab penyakit Parkinson yang telah ditemukan di antara penyebab-penyebab lain yang belum terungkap. Hal apa lagi yang dapat menjadi faktor risiko penyakit Parkinson? Peneliti telah membandingkan gaya hidup antara individu penderita penyakit Parkinson dan individu yang tidak menderita penyakit tersebut. Faktor yang secara konsisten terlihat paling menonjol adalah kebiasaan merokok dan meminum kopi. Individu yang memiliki kebiasaan merokok atau meminum kopi memiliki risiko yang lebih rendah untuk terjangkit penyakit Parkinson. Singkatnya, penyakit Parkinson disebabkan oleh campuran beberapa penyebab. Mungkin satu hal yang sama di antara semua penyebab tersebut adalah hilangnya mitokondria. Terdapat beberapa pengobatan untuk mencegah penyakit Parkinson, yaitu yang pertama pengobatan L-Dopa. Jika penyebab penyakit Parkinson adalah defisiensi dopamin, maka seharusnya tujuan pengobatan adalah memulihkan kadar dopamin. Akan tetapi, penggunaan pil dopamin tidak akan efektif, karena dopamin tidak dapat melintasi sawar darah otak. L-Dopa adalah prekursor dopamin yang dapat melintasi sawar darah otak. Pil L-Dopa digunakan setiap hari, kemudian prekursor tersebut mencapai otak dan diubah oleh neuron menjadi dopamin. Hingga saat ini, L-Dopa merupakan pengobatan utama yang masih digunakan untuk penyakit Parkinson. Selain itu, terdapat terapi yang mana selain pengobatan L-Dopa. L-Dopa memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, peneliti mencari alternatif dan suplemen lain. Berikut ini adalah daftar alternatif dan suplemen yang memiliki potensi untuk terapi penyakit Parkinson. Yang pertama, obat antioksidan untuk mengurangi kerusakan lebih lanjut. Yang kedua, obat yang menstimulasi reseptor dopamin secara langsung. Yang ketiga, neurotrofin untuk mendorong kesintasan dan pertumbuhan neuron yang tidak rusak. Yang keempat, obat yang mencegah apoptosis atau kematian sel yang terprogram pada neuron yang tidak rusak. Dan yang kelima, stimulasi listrik frekuensi tinggi pada globus pallidus atau nukleus subthalamus, yaitu nukleus dalam talamus. Prosedur ini sangat efektif untuk mencegah tremor. Jadi, dari penjelasan penyakit Parkinson dapat diambil kesimpulan bahwa penyakit Parkinson ditandai dengan adanya ketidakmampuan untuk menginisiasi pergerakan lambat dan tidak akurat, tremor, kekakuan, depresi, dan gangguan kognitif. Penyakit tersebut dikaitkan dengan rusaknya akson yang mengandung dopamin yang melintas dari substansia nigra menuju nukleus caudatus. Kemunculan awal penyakit Parkinson memiliki pewarisan karakteristik yang kuat, dan gen yang bertanggung jawab untuk hal tersebut telah berhasil diidentifikasi. Akan tetapi, pada kemunculan penyakit Parkinson di atas umur 50 tahun yang lebih umum terjadi ialah pewarisan sifat hanya memainkan peranan kecil. Pada beberapa kasus, penyakit Parkinson mungkin muncul karena paparan terhadap racun. Zat kimia MPTP secara selektif merusak neuron pada substansia nigra, sehingga menimbulkan gejala penyakit Parkinson. L-Dopa adalah pengobatan untuk penyakit Parkinson yang paling umum. Obat tersebut dapat melintasi sawar darah otak dan memasuki neuron. Di dalam neuron tersebut, L-Dopa diubah menjadi dopamin. Keefektifan pengobatan tersebut terkadang hasilnya bervariasi untuk tiap individu. Obat tersebut memiliki efek samping yang tidak diinginkan. Terdapat banyak pengobatan lain yang telah digunakan atau paling tidak pada tahap eksperimen. Untuk penyakit selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Nabila Septa Nugraha akan melanjutkan pembahasan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu penyakit Huntington. Jadi, apa sih penyakit Huntington itu? Penyakit Huntington merupakan penyakit yang dapat diwariskan. Penyakit ini adalah penyakit gangguan saraf akut. Untuk gejala motorik, biasanya diawali dengan sentakan pada tangan dan kemudian kedutan pada wajah, lalu tremor, sehingga tubuh bergetar. Secara bertahap, tremor, kedutan, dan getaran yang terjadi pada tubuh penderita penyakit ini semakin mengganggu aktivitas berjalan, berbicara, dan pergerakan lainnya. Penyakit Huntington diasosiasikan dengan adanya kerusakan otak yang bertahap dan meluas, terutama di bagian nukleus caudatus, putamen, globus pallidus, dan korteks cerebrum. Penderita penyakit ini juga mengalami gangguan psikologis seperti depresi, gugup, halusinasi, delusi, penilaian tidak tepat, kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat, dan gangguan seksual. Penyakit Huntington muncul di antara umur 30-50 tahun, walaupun kemunculannya juga dapat terjadi di awal masa kanak-kanak hingga usia lanjut. Gambar tersebut merupakan perbedaan otak normal dan otak penderita Huntington. Ventrikel pemotongan pada otak normal terlihat besar karena memang sudut pemotongan otak tersebut.
Namun, ventrikel lateral pada otak penderita Huntington tampak lebih besar daripada otak normal. Hal ini dikarenakan hilangnya neuron. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pewarisan karakteristik dan pengujian prasimptomatik terhadap penyakit Huntington. Pemeriksaan terhadap kromosom nomor 4 dapat memperkirakan apakah di masa depan seseorang akan terkena penyakit Huntington atau tidak. Makin banyak pengulangan CAG di dalam suatu gen, maka kemungkinan semakin banyak pula kemunculan gejala penyakit tersebut. Apabila jumlah ulangan dari CAG itu kurang dari 36, maka individu tidak akan terkena penyakit Huntington. Namun apabila jumlah ulangan CAG lebih dari 36, maka kemungkinan besar individu tersebut akan terkena penyakit Huntington dan kemungkinan umur kemunculannya akan lebih awal. Gen yang bertanggung jawab terhadap penyakit Huntington mengubah struktur suatu protein yang disebut huntingtin. Protein tersebut menghambat fungsi mitokondria. Nah, yang terakhir yaitu pewarisan karakteristik dan lingkungan. Jadi, penyakit Parkinson dan Huntington telah memperlihatkan bahwa gen mempengaruhi perilaku dengan cara yang berbeda. Seseorang yang memeriksa kromosom dapat memperkirakan dengan hampir tepat individu yang beresiko terkena penyakit Huntington, dan orang tersebut juga dapat memperkirakan kapan munculnya penyakit tersebut. Kemunculan penyakit Parkinson di usia muda, yaitu kurang dari 50 tahun, dikaitkan dengan sebuah gen. Tetapi kemunculan di usia tua sepertinya lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi pergerakan ini. Semoga mudah untuk dipahami dan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.